dalam ibadah sekolah minggu pagi hari yang indah ini. Walaupun kita beribadah lewat online, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ada amin. Yang mengarahkan amin boleh lambaikan tangan dua-duanya ke atas. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya dan Kak Malaysia. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau perkenalkan ada Kak Malaysia yang bersama-sama melayani kita dan Kak Ede. Kita mau bersama-sama bersukacita menaikkan pujian penyembahan kita. Adik-adik, taruh tangan kananmu di dadamu. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau beribadah terbaik bagi Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Tuhan sudah menyertai kita, bahkan Tuhan sudah menjaga kita. Kita mau menaikkan syukur, kita mau dihargai dari pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Sembah ku sembahkan Allah kudus, ku tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kata diri kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik beri hatimu buat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Oh, kita berpujian ini. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Mari tinggikan Yesus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari sembah, ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu.
Jadi kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik kami yang pagi hari ini telah menyiapkan setiap hati mereka rindu memberi juga yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Kudus-Mu yang bekerja bagi mereka, Tuhan Yesus. Engkau memberkati adik-adik kami yang terkasih, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, sehingga kami boleh senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya bahwa urapan Tuhan nyata. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami percaya Engkau nyatakan anugerah-Mu bagi kami, bahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik kita katakan amin. Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar adik-adik? Yakin dan percaya kamu dalam keadaan baik-baik. Adik-adik yang terkasih, ayo berdiri. Laskar Kristus, siap, yes. Gimana Kak Ipen Laskar Kristus? Laskar Kristus, siap, yes. Semuanya berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Kita tahu bahwa dari terbit matahari sampai terbenam, Tuhan Yesus setia memberkati adik-adik semuanya. Amin ya. Yang mengatakan amin boleh mengambilkan tangannya kedua ke atas. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nyawa nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nyawa nama Tuhan dipuji. Yuk kita puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nyawa nama Tuhan dipuji. Aku Kristus. Akulah pahlawan Kristus untuk aku terus maju tanpa mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuh mari tembak, ku tembak, bela dirimu. Satu kali lagi, akulah pahlawan Kristus, ku terus maju tanpa mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuh ku tembak, bela dirimu. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju tanpa mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dengan imanku. Dong, awas hatinya ditulis sama ibu saya. Dong. Kalau iblis digombang-gombang, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, berkasa tolong. Dong. Kalau iblis digombang-gombang, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, berkasa tolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan, berkasa tolong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan, berkasa tolong. Hidup tangan Tuhan Yesus. Tuhan bersukacita boleh lompat dan dikatakan Yesus dahsyat. Satu dua ya, Yesus dahsyat. Satu kali lagi adik-adik, katakan Yesus baik. Satu dua ya, Yesus baik. Baik. Yang pertama berbiasa, yang kedua baik. Oke, adik-adik mari silakan dulu kembali. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik dan yakin dan percaya bahwa kalau misalkan pikir adik-adik semua sehingga boleh memahami akan melakukan
saya sama Kak Chandra. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, mari ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Dalam firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, bisa membuat pedoman kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang bapak yang memiliki 12 orang anak di kitab Perjanjian Lama. Itu anaknya masih cowok loh adik-adik. Wow, banyak banget ya. Itu masih cowok, belum lagi yang ceweknya. Nah adik-adik, bapak itu siapa namanya? Benar, Yakub. Dia memiliki 12 anak. Dan ada satu orang anak yang paling dia sayangi, yaitu bernama Yusuf. Nah, adik-adik, saking ayahnya itu sayang sama Yusuf, ayahnya membuat dia suatu jubah yang sangat indah, sehingga saudara-saudaranya itu benci kepada Yakub. Suatu hari adik-adik, Yakub bermimpi dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dia ceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya tambah iri lagi kepada Yusuf. Suatu hari para saudara-saudaranya itu pergi mengembala di padang. Dan akhirnya ayah Yusuf pun menyuruh dia untuk mengantar makanan saudara-saudaranya itu adik-adik. Nah, adik-adik, di saat Yusuf lagi jalan, saudara-saudaranya itu, 11 saudara-saudaranya itu telah merencanakan hal-hal yang buruk kepada Yusuf adik-adik. Wow, sebenarnya itu nggak boleh loh adik-adik. Apalagi kepada saudara sendiri nggak boleh itu. Nah, sampainya di situ, Yusuf pun dibully sama saudara-saudaranya adik-adik. Bajunya yang maha-maha indah itu mereka buka, dan akhirnya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Wow, sadis banget adik-adik. Adik kandungnya sendiri, darah kandungnya sendiri adik-adik. Mereka bully. Itu nggak boleh ya. Jangan seperti saudara-saudara Yusuf, itu nggak bagus. Nah adik-adik, setelah Yehuda berpikir, karena Yehuda melihat orang Median lagi berjalan yang membawa barang, akhirnya Yehuda mengatakan kepada saudara-saudaranya, daripada adik kita mati dalam sumur, mending kita jual aja dia kepada orang Median itu. Dan akhirnya adik-adik, Yusuf pun dijual kepada orang Median itu. Dan Yusuf pun dibawa ke Mesir, dan di Mesir juga orang Median itu menjual Yusuf ke tangan Potifar, wakil Raja Firaun. Di situ Yusuf bekerja dengan rajin, bekerja dengan taat. Akhirnya Potifar mempercayakan semua pekerjaan rumah tangganya kepada Yusuf. Nah adik-adik, saking karena ada kebaikan yang kita buat, otomatis ada orang yang iri dengan kita. Dan akhirnya Yusuf pun dituduh melakukan dosa yang sangat besar, sehingga dia dipenjarakan adik-adik. Dulu Yusuf yang menjadi kepala rumah tangga Potifar, sekarang sudah menjadi tahanan adik-adik. Wow, kasihan banget ya adik-adik. Dan akhirnya adik-adik, di dalam penjara pun Yusuf selalu rajin, taat akan pekerjaannya. Dan di dalam penjara dia menjadi seorang pembagi makanan. Dan di situ juga dia lama-kelamaan jadi kepala penjara adik-adik. Suatu hari ada 2 orang teman Yusuf bermimpi, dan mereka bercerita kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi mereka itu. Dan adik-adik, yang satunya dihukum, yang satunya menjadi pegawai Firaun adik-adik. Nah,
suatu hari adik-adik, pas teman-teman Yusuf itu sudah keluar, suatu hari Raja Firaun bermimpi. Dia menceritakan mimpinya itu kepada orang-orang, dan dia memanggil orang-orang hebat untuk mengartikan apa arti mimpinya itu adik-adik. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun itu adik-adik. Dan akhirnya pegawai Firaun yang dulunya Yusuf mengartikan mimpinya, dia bercerita kepada Firaun, "Tuanku Raja, di dalam penjara itu ada seorang yang bisa mengartikan mimpi. Itu pun pas diartikan semua pengertiannya itu benar-benar terjadi. Siapa dia? Yaitu Yusuf." Nah adik-adik, dan akhirnya Yusuf pun dipanggil oleh Raja Firaun. Rambutnya dipangkas, dia didandanin, mandi, pokoknya rapi lah kalau bertemu sama raja ya adik-adik. Dan akhirnya Yusuf pun sampai kepada Raja Firaun. "Tuanku Raja, ada apakah hendaknya engkau memanggil aku?" Dan Firaun langsung bercerita begini, "Yusuf, saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Oh, bukan saya yang mimpi, tetapi Allah sayalah yang memberitahukan kepada saya sehingga saya bisa mengartikan mimpi. Apakah mimpi Tuhan tersebut?" Begini, dia ceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan akhirnya pun Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun itu. Artinya akan ada kelimpahan makanan, dan akan terjadi juga kelaparan besar-besaran di negeri. Makanya Firaun langsung kaget, "Wow, kamu hebat sekali Yusuf. Kamu anak siapa? Jarang saya mendapatkan orang pintar seperti kamu. Mau nggak kamu menjadi wakil saya?" Wow, keren sekali adik-adik. Yang menjadi dulu tahanan itu kayak mafia lah ibaratnya. Sekarang dia diangkat menjadi wakil Raja Firaun, satu level dengan Raja Firaun. Hebat nggak adik-adik? Ya, hebat adik-adik. Dan akhirnya dia menjadi wakil Raja Firaun adik-adik. Suatu hari di kampungnya di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Ke-11 saudaranya itu adik-adik disuruh ayahnya yang bernama Daud, yang pergilah ke Mesir, carikanlah kita makanan. Saudara-saudaranya itu pergi adik-adik. Dan di situ mereka ketemu sama saudara mereka yang mereka jual, yaitu Yusuf yang sudah menjadi wakil Raja Firaun adik-adik. Yusuf sudah tahu sebenarnya itu adalah saudara-saudaranya, tapi dia tidak mau bercerita kepada mereka dulu. Dia coba-coba mereka adik-adik. Dan lama kelamaan Yusuf pun menceritakan yang sebenarnya. Dia menceritakan, "Sayalah adik kalian ini yang kalian jual. Saya sudah menjadi wakil. Pulanglah ke Kanaan, panggillah ayah kita di sini, tahu aku ke sini biar kita menetap di sini." Dan akhirnya adik-adik, semua keluarga Yusuf dipanggil dan menetap di Mesir. Yusuf pun membiayai mereka, dikasih rumah, dikasih makan, semua difasilitasi adik-adik. Nah adik-adik, menjadi seorang pemimpin itu banyak prosesnya adik-adik. Saya yakin suatu saat nanti adik-adik ada yang jadi presiden, ada yang jadi bupati, entah polisi, TNI, kakak sangat yakin. Tapi mempunyai proses yang sangat sulit adik-adik. Kita harus mengambil contoh dari seorang Yusuf yang sangat sabar dalam menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah sesama akan yang lain. Nah adik-adik, kakak mau ambil kesimpulan pada cerita firman kita pada hari ini. Adik-adik harus mengambil sikap yang penuh dengan kesabaran. Apalagi apa pandemi ini adik-adik, banyak sekali
rintangan-rintangan yang kita hadapi. Tapi kalau mau adik-adik ingin menjadi seorang Yusuf, dulunya menjadi tahanan, dulunya dijual, dulunya dimasukkan dalam sumur, dia sekarang menjadi wakil Raja Firaun. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita pada hari ini. Baiklah, mari angkat tangan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita pada hari ini. Mudah-mudahan cerita pada hari ini yang kami dengarkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan, dan akhirnya kami bisa menjadi benar-benar. Terima kasih Tuhan, berikan kami kisah Tuhan, pulih segala dosa-dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik.